Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves. My name is Taibatus Naini Fajri Al-Abdillah. And my name is Risa Dianingrum. We are from Group 4 and we will discuss about Silent Way Method. Keep your attention. Okay, and now I want to explain about definition of silent way method. Silent way method is the name of a language teaching method invented by Caleb Categno. Silent way is one of the teaching methods where learning is done in silence, meaning that in the learning process students can be more focused and very optimal in understanding what is being learned in the teaching and learning process. In this method, the teacher has the opportunity to pay great attention to things that can eliminate students' concentration. Uh, the meaning is sebuah metode pembelajaran silent way ini yang mana metode pembelajaran yang peserta didiknya ini cenderung aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru di sini lebih banyak diam, namun guru juga berperan aktif dalam menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi siswa. Di sini guru juga menciptakan sebuah suasana lingkungan kelas yang kondusif, yang aktif, yang mana di sini memiliki dampak atau impact agar siswa ini untuk bisa mencoba atau memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran metode silent way ini. Jadi di sini siswa itu cenderung lebih konsentrasi terhadap suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Siswa lebih fokus, can be more focused, and very optimal to understanding about the materials. And the next is, there are three principles in this learning method. Namely, the first is, learning is made easier when the learner acquires or creates new things compared to remembering and repeating what has to be learned. Di sini adalah yang mana siswa itu akan more easier to have a new memperoleh hal-hal baru dibandingkan dengan mengingat atau mengulangi yang dipelajari. Jadi di prinsip silent way method yang pertama ini, siswa itu lebih cenderung untuk membuat atau memperoleh sesuatu informasi atau materi baru daripada mereka harus kembali mengingat-ingat atau mengulangi suatu pelajaran yang dipelajari. And then, learning is made easy by using physical object such as the Cuisenaire stick. The meaning is, jadi di sini the students using Cuisenaire. Cuisenaire di sini adalah sebuah balok-balok yang mana memiliki warna-warna yang berbeda. Biasanya Cuisenaire ini digunakan pada pelajaran bahasa atau aritmatika. Ketika guru menunjukkan Cuisenaire black, maka students mengucapkan what is color, dan students mengucapkan the color is black or red or etc. Jadi di sini Cuisenaire ini adalah sebuah media atau alat dalam pembelajaran silent method ini untuk demonstrate siswa untuk mengungkapkan suatu warnanya atau pengajaran bahasanya. Di sini di Cuisenaire stick ini biasanya digunakan pada pembelajaran aritmatika. The last is, learning is made easier by problem solving that involves the material being taught. Yang mana pembelajaran ini dipermudah dengan siswa itu dapat menentukan problem solving atau dapat menentukan
untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang mana di sini siswa akan aktif to communicate when students to others, untuk memecahkan suatu masalah pada suatu pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah teaching technique. Teaching technique, as the name implies, the main tool of silent teaching is the teachers. The silent method can be used to help students correct their own mistake. Jadi di sini teknik dalam pengajarannya adalah ketika siswa tersebut memiliki kesalahan, jadi mereka itu langsung menyadari kesalahan itu apa. Jadi mereka langsung mengkoreksi, mengevaluasi terhadap kesalahan mereka. And then teachers can keep quiet when students make mistake by giving them time to correct their mistake. Jadi di sini peran guru hanya diam. Namun di sini guru juga memberikan waktu kepada siswa untuk menentukan atau memberikan korelasi waktu untuk bisa mengevaluasi kesalahan mereka atau mengkoreksi suatu kesalahan mereka. Jadi di sini siswalah yang akan merubah mindset or to change or to find problem solving untuk memecahkan masalah mereka sendiri. And they can also help students with their pronunciation by speaking the words silently and by using certain gestures. Jadi di sini siswa itu memiliki suatu perasaan atau untuk membangun mindsetnya untuk menjadikan siswa itu bisa berperan aktif, bisa berpikir kritis, memiliki nalar yang memang memiliki positive thinking or critically, yang untuk critical thinking atau wawasan yang luas, sehingga siswa di sini perannya lebih banyak atau lebih aktif dan efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Okay, the next is materials used in the silent way. Di silent way ini kami menemukan dua contoh materials yang sering digunakan dalam metode silent way. They are questionnaire root and fiddle chart. Ini dia yang namanya questionnaire root, yang mana merupakan sebuah balok kayu. Balok kayu ini memiliki warna yang berbeda di antara satu sama lain, dan kuesioner ini biasanya digunakan pada suatu pelajaran matematika. Dan mungkin I want to give one example bagaimana cara to apply metode silent way ini dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya, ketika saya mengambil sebuah pensil yang berwarna red and I want to dan saya menunjukkan kepada peserta didik, and the students thanks to me a red pencil, and the teachers gurunya mencoba lagi untuk mengambil warna lain, lalu berkata, what is the color of the questionnaire roots? Dan murid-murid berkata, a black questionnaire root or a black pencil, atau ketika guru mengambil contoh atau mengambil material seperti banyak sekali spidol, dan guru memberikan what is the color, spidol is yellow, dan murid-murid tersebut mengucapkan the color is yellow, seperti itu. Jadi questionnaire roots ini adalah sebuah media atau sebuah alat untuk memancing pikiran siswa, cepat tanggap siswa dalam memberikan jawaban mengenai entah itu warna, entah itu bentuknya atau yang lainnya. Jadi di sini guru itu
memberikan sinyal kepada siswa untuk menebak atau untuk cepat tanggap dalam menjawab atau memberikan pernyataan atau jawaban terhadap apa yang dilontarkan guru. And then the materials is the second is feeder chart. Yang mana feeder chart ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini seperti kata-kata yang menurun. Jadi every word different color. Jadi di sini kata satu dengan kata yang lain itu memiliki warna yang berbeda. Dan di sini feeder chart ini untuk mengerjakan suatu ejaan yang mana guru menggunakan itu untuk metode pelafalan, menunjuk warna dengan suara yang berbeda, menekan warna untuk membantu siswa dalam mempelajari tekanan kata. Jadi feeder word ini menggunakan kode warna. Misal dalam kata red, tapi colornya tersebut yellow, berarti sebagai siswa itu harus bisa memberikan jawaban apakah ini jawabannya merah atau yellow. Jadi itu fungsi dari feeder chart. Jadi feeder chart ini juga membantu untuk membuat siswa itu lebih konsentrasi dalam pelafalan suatu kata atau suatu kalimat. Contohnya H itu dituliskan dengan warna yang sama, tetapi dalam pelafalannya itu memiliki pelafalan yang berbeda, seperti H itu memiliki pronoun yang berbeda, seperti itu. Jadi feeder chart ini menekankan pada pelafalan siswa dan konsentrasi siswa. The next is about goals of the silent way. Students are expected to become independent, autonomous, and responsible. Students can use the language for self-expression. They can develop independence from the teacher. It is a platform of interaction between and among the students. It develops self-exploration by discovering their own mistakes. Maksudnya yaitu tujuan dari metode Silent Way adalah untuk mengajarkan pembelajar bagaimana cara belajar mengembangkan melalui proses pembelajar bahasa asing untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui. And then it's about advantages of using Silent Way. There are 3 advantages of using Silent Way. The first is students learn by themselves. Then, students are able to fix their own and pronunciation based on the teacher readings. Maksudnya dari kedua itu adalah siswa belajar melalui dirinya sendiri, lalu siswa itu memperbaiki pada bacaan yang dibacakan oleh guru ke dalam bahasanya sendiri dan bisa dipahami menurut bahasa mereka sendiri. And then, learning through problem solving, creativity, discovery, and increase in intelligence, potensi, and long-term memory. Maksudnya yaitu pembelajaran melalui pemecahan masalah, penemuan kreativitas, dan peningkatan potensi kecerdasan dan memori dalam jangka panjang. Next is about disadvantages of using Silent Way. For the first is there is a lack of phone and pronunciation knowledge, so it is sometimes confusing. And then there is a lack of teacher's guidance. Maksudnya yaitu ada kekurangan penemuan dan pengucapan dalam pengetahuan sehingga terkadang membingungkan. Dan dari kebingungan tersebut, siswa lebih membutuhkan bimbingan dari guru karena mereka membutuhkan masukan yang lebih banyak dari guru itu sendiri. And thank you for your attention. And we open Only 3 questions. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.